Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Ferdinand Nicholas Yombing dengan NIM 12S25023 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS dari praktikum M01 yaitu Warehouse Basic System Simplified Version. Di sini saya akan membacakan soalnya. Sebuah toko kecil mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital sederhana. Selama ini, pegawai sering mengalami masalah seperti masalahnya itu ada tiga, yaitu lupa mencatat barang masuk, salah menghitung stok, kesulitan mengetahui stok saat ini. Dan di sini kita diminta untuk membuat program sederhana seperti berbasis command line atau C language untuk membantu pencatatan barang di gudang. Program membaca input dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Di sini terletak di sini. Di sini ada ketentuan umum juga yaitu eh, ketentuan umum yaitu program akan membaca input hingga menemukan tanda seperti ini. Setiap perintah dipisahkan dengan ini dan ada tanda hashtag dan tanda base di sini. Dan yang ketiga sistem. Tidak perlu menangani error kompleks, cukup mengabaikan input yang salah dan tidak boleh berhenti sebelum tanda ini ada. Task 01 dan kita masuk mulai ke soalnya yaitu pertama task 01 yaitu menambahkan barang. Gudang menerima barang baru setiap hari. Setiap barang yang dicatat harus dicatat ke dalam sistem. Selanjutnya kita masuk ke format perintah yaitu ada format perintahnya seperti add, in, name, quantity, price dan print. Dan di sini kita masuk ke narasi soalnya itu seorang pegawai gudang mencatat barang yang masuk setiap hari. Namun karena sistem sebelumnya manual, data sering hilang. Sekarang sistem barang yang datang akan dimasukkan ke sistem menggunakan perintah add. Setiap barang memiliki ID unik, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Ketika perintah print dipanggil, sistem harus menampilkan seluruh barang yang sudah dicatat. Di sini terdapat aturan, ada tiga aturan, yaitu add untuk menambahkan barang baru, tidak perlu validasi duplikasi, dan kita menganggap semua ID itu unik. Dan yang ketiga yaitu print menampilkan semua data sesuai urutan input. Uh, dan selanjutnya kita masuk ke format output, yaitu format output yang akan dikeluarkan yaitu ID. Uh, di sini ada tanda base name, base quantity, dan price. Dan di sini kita akan memasukkan contoh inputnya add hashtag B001, hashtag keyboard, hashtag 10, hashtag 150.000, dan di sini kita masuk add hashtag B002, hashtag mouse, hashtag 5, hashtag 5000, hashtag 50.000, dan print. Maka kita akan melanjutkannya dengan seperti ini. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh output, yaitu akan keluaran seperti ini. Sekarang kita masuk ke task 02, yaitu mengubah stok barang. Setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan transaksi keluar dan masuk barang. Dan format perintahnya itu out, ID, hashtag quantity. Dan di sini ada in, hashtag ID, hashtag quantity. Dan di sini kita membaca narasi soal yang untuk task 02, yaitu barang di gudang tidak hanya masuk, tetapi juga keluar karena penjualan. Kadang juga ada penambahan stok kembali. Dan di sini pegawai ingin mengurangi stok barang saat keluar, yaitu out, dan menambah stok saat barang masuk kembali, yaitu in. Namun sistem ini sederhana. Jika ID tidak ditemukan, maka kita bisa mengabaikannya. Jika quantity lebih kecil dari 0, lebih kecil sama dengan 0, maka kita mengabaikannya saja. Dan di sini terdapat tiga aturan sama seperti tadi, yaitu out mengurangi stok, in menambah stok. Hanya bedanya hanya di nomor 3, yaitu tidak perlu cek stok negatif, angkat inputnya valid. Dan di sini kita masuk ke contoh inputnya yaitu seperti ini, dan masuk ke contoh output. Maka akan keluaran output di sini. Di sini kita lanjut ke task 03 yaitu melihat detail barang. Pemilik toko ingin melihat detail satu barang saja, bukan seluruh data. Di sini format perintahnya detail hashtag ID. Dan di sini kita membaca narasi soal yang untuk task 03 yaitu karena jumlah barang mulai banyak, pemilik toko ingin mengecek satu barang tertentu. Ketika perintah detail dipanggil, tampilkan hanya barang dengan ID tersebut. Jika barang tidak ditemukan, tidak perlu menampilkan apa-apa. Aturannya ada tiga. Tampilkan hanya satu barang, format sama seperti print, dan jika tidak ada dia, maka kosong.
dan contoh inputnya harus seperti ini, dan contoh outputnya seperti ini, dan outputnya harus sama seperti soal. Dan sekarang saya akan memasuki ke kode program yang saya kerjakan di UTS kemarin, yaitu seperti ini. Dan pertama saya akan mencoba merannya dulu sebelum saya menjelaskannya. Dan di sini kita akan mencoba merannya. Kita menggunakan GCC, yes, debug anyway, dan kita masuk ke command prompt. Di sini saya akan memasukkannya itu GCC. Baru kita tab min o a. Di sini kita seperti tahu dia error, jadi tidak bisa digunakan karena seperti yang saya bikin tadi. Di sini saya sudah menambahkan menambahkan add di sini untuk menambahkan add, out, in, print, dan detail. Itu add untuk menambah barang baru, out untuk mengeluarkan barang atau stoknya berkurang, in untuk stoknya bertambah, baru print untuk menampilkan semua barang, dan detail untuk menampilkan satu barang saja. Dan di sini saya sudah memakainya, yaitu struct item, di sini struct log, dan juga struct array global. Struct item itu untuk data barang, kalau struct log itu untuk riwayat transaksi, dan array global itu sudah menyimpan data. Di sini kesalahan fatal yang saya lakukan yaitu pertama define max. Di sini saya melakukan define max-nya, define max 100. Harusnya kita harus menuliskan itu dalam max huruf besar, baru kita dalam kurung. Dan di situ karena bahasa situ programnya sangat sensitif, bahwa sekali salah saja sudah salah, berarti dia salah. Dan di sini di sini saya tidak membuat fungsi addLog dalam program saya. Jadi dia tidak bisa karena kita harus menambahkan addLog baru receive ID quantity. Dan di sini saya tidak membuat addLog, dan di sini saya malah menambahkan out item sebagai void. Dan di sini fungsi in itemnya juga salah parameter, tapi kita malah menggunakannya itu. Tapi harusnya kita masukkannya itu in item dalam kurung ID quantity. Dan masalahnya parameternya tidak sesuai. Fungsi terlalu berat untuk task 02. Baru kita masuk kalau fungsi out item ini tidak mengurangi stok. Sekarang ini cuma simpanan log saja, tidak mengurangi stok barang. Seharusnya out item itu mengurangi stok barang, tetapi di sini tidak mengurangi stok barang, malah hanya menyimpannya saja. Dan di sini padahal fungsi print di sini tidak selesai karena saya kurang menambahkan ini tanda dalam kurung siku ini, dan fungsinya tidak saya tutup. Dan juga main sintaksnya error dia. Masalahnya itu format soalnya out hashtag ID hashtag quantity, tapi tidak dibaca, name-nya tidak dibaca, dan price-nya tidak dibaca. Dan juga fungsi report tidak ada saya buat, langsung fungsi print-nya saja. Karena saya pikir tidak membutuhkan report, padahal butuh report. Dan task 03 belum saya buat sama sekali, yaitu untuk menunjukkan detail kepada item. Detail seperti yang pada soal di task 03 itu menunjukkan harus ada detail untuk menampilkan satu barang spesifik. Tapi saya tidak bikin barang spesifik tersebut. Dan sekarang saya akan lanjut ke kode program yang telah saya perbaiki. Kode program yang telah saya perbaiki yaitu sini. Program ini adalah sistem informasi yang
sama tadi berbasis command line. Fungsinya menyimpan data barang, mengubah stok barang, dan menampilkan data barang. Data yang di sini saya sudah gunakan yaitu tipe data struct, char, ID name, dan quantity dan price. ID itu kode unik barang, char itu untuk nama barangnya, quantity-nya itu untuk jumlah barang, dan price-nya untuk harga barang. Dan di sini saya menggunakan struct untuk mengelompokkan beberapa tipe data berbagai menjadi satu kesatuan. Dan di sini uh, saya membuat items max dan int item count sama dengan 0. Uh, dan di sini fungsinya ini adalah untuk mencari posisi barang berdasarkan ID menggunakan linear search. Dan di sini for int sama dengan item count i++ itu untuk mencek satu persatu barangnya. Lalu untuk fungsi di bawahnya itu strncmp items i.id ini koma id sama dengan 0 itu untuk membandingkan stringnya. Dan sini saya melanjutkannya yaitu fungsi ini menambahkan fungsi add item di sini. Add item saya menggunakan void add item char pointer id, char pointer name, integer quantity, dan float price. Ini untuk copy ID, copy name, isi quantity, isi price, dan increment item count. Intinya yaitu untuk menyimpan data baru ke dalam array. Dan di sini fungsi out item itu adalah fungsi untuk mengurangi stok barang. Langkahnya di sini itu untuk mencari indeks barang, ID-nya ada, quantity-nya untuk lebih besar dari 0 dan untuk mengurangi stok. Dan di sini kita masuk ke fungsi in item. In item di sini yaitu mirip dengan out item, tapi fungsi ini untuk menampilkan semua barang, bukan mengeluarkan barang. Jadi dari di sini untuk menampilkan barang jadinya. Baru di sini kita masuk ke fungsi print items. Di sini untuk menampilkan semua barang dan juga untuk kita untuk meloopingannya yaitu perulangan. Dan di sini kita masuk ke detail item. Di sini saya secara singkat aja di sini seperti yang sudah jelaskan di tas 03 tadi, detail item itu untuk menjelaskan untuk menampilkan satu barang spesifik. Untuk menampilkan satu barang spesifik. Dan di sini saya telah memasukkan seperti yang saya jelaskan yaitu while untuk perulangan, baru ada if itu untuk tambah barang baru. Kalau dia sudah benar berarti kita harus melakukan sesuatu. Kalau dia else, kalau dia salah berarti kita harus kalau dia salah dilakukan sesuatu. Kalau else if itu dia. Kalau di sini saya menambahkan add, out, in, print, detail. Kalau add itu untuk menambah barang baru, out untuk mengurangi stok barang, stok itu berarti berkurang, in berarti stok bertambah, print dia menampilkan semua, dan detail itu menampilkan satu barang saja. Di sini akan saya jelaskan lagi yaitu struct intinya itu menggabungkan array, menggabungkan data menjadi satu. Array saya gunakan untuk menyimpan banyak data, dan function itu untuk memecah program jadi bagian-bagian kecil. Dan di sini saya menggunakan string handlingnya itu strcmp, strcpy, dan strtalk. Input processing, fgs, parsing manual. Program ini menggunakan struct untuk mempresentasikan data barang. Data disimpan dalam array statis dengan kapasitas maksimum 10 item. Dan program ini mendukung operasi add, out, in, print, dan detail dengan kebutuhan sistem inventory sederhana. Dan di sini saya akan mencoba merannya. Saya run di terminal yaitu di command prompt. Di sini saya akan masukkan gcc, tab, cari nama file.c kita.
Oh, A ini sebagai penanda saja. A, baru kita masukkan yang pertama, kita masukkan soal pertama. Add Nah, maka masuk sesuai inputnya. Baru kita masuk ke uh, soal yang kedua, yaitu kita masukkan inputnya, yaitu kita masukkan. Nah, maka akan keluar seperti ini. Dan selanjutnya kita masukkan yang ketiga, yaitu akan menampilkan satu barang saja. Dan kesulitan yang saya hadapi adalah bahwa saya kadang kesulitan menjelaskan beberapa bagian. Dan sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.